Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Tasya Fenadi Lubis dengan NIM 180406112, lalu Demi Suranta Tarigan dengan NIM 180406061, dan yang terakhir ada Nadia Putri Nasira dengan NIM 18040606106. Hari ini kami akan membawakan judul yaitu Arsitektur Tradisional Indonesia, Sumatera Utara. Next slide. Keunikan arsitektur tradisional Sumatera Utara. Perbedaan terbesar dari desain arsitektur bangunan rumah adat Sumatera Utara adalah dari segi desain atapnya. Bangunan atap rumah adat Sumatera Utara ada yang berbentuk seperti perahu, ada yang berbentuk segitiga runcing, dan ada pula yang berbentuk seperti gunting. Selain atap rumah adat Sumatera Utara, bagian bentuk depan serta keseluruhan rumah juga tampil berbeda. Beberapa rumah adat Sumatera Utara ada yang termasuk dalam jenis rumah panggung dan ada yang tidak. Ketinggian dari rumah panggungnya juga beragam. Ada yang hanya memerlukan sekitar 5 anak tangga untuk sampai ke depan pintu utama, dan ada yang memerlukan hingga 10 anak tangga. Lalu rumah-rumah adat tradisional yang ada di Sumatera Utara, yang pertama itu ada rumah adat Karo. Rumah adat Karo menjadi rumah adat Sumatera Utara yang paling tinggi dan paling besar ukurannya. Tinggi dari rumah adat Karo bahkan ada yang bisa mencapai hingga 12 meter. Untuk bagian atapnya dibuat dari ijuk hitam yang diikat pada kerangka anyaman bambu. Sementara lantainya terbuat dari kayu yang disusun dan dirangkai dengan apik sehingga menempel satu sama lain. Next slide. Selanjutnya itu ada rumah adat Nias. Rumah adat Nias terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu Omohada dan Omo Sebuah. Rumah adat Omohada adalah rumah adat Nias yang digunakan untuk masyarakat biasa suku Nias. Sementara untuk rumah adat Omo Sebuah, rumah yang diperuntukkan untuk petinggi hingga bangsawan. Dari segi bentuknya, keduanya ini tak jauh berbeda, tapi dari ukurannya sangat jauh berbeda. Untuk rumah adat Omo Sebuah memiliki tipe rumah panggung dengan tinggi kolong panggung sekitar 2-5 meter. Sementara pada rumah adat Omo Hada, kolong panggungnya hanya sekitar 1-2 meteran saja. Next slide. Selanjutnya itu ada rumah adat Bolon. Nah, rumah adat Sumatera Utara ini merupakan rumah panggung yang bagian kolong panggungnya bisa mencapai 1,7 meter dari atas tanah. Bagian dalam rumah adat Bolon tidak bersekat karena dibiarkan terbuka begitu saja. Rumah adat Bolon ini dibuat dari papan kayu dan atapnya dibuat dari ijuk atau daun rumbia. Sama seperti rumah adat Nias sebelumnya, rumah adat Bolon ini tidak menggunakan paku, tapi menggunakan tali untuk menyatukan bahan-bahan bangunannya. Selanjutnya, yaitu ada rumah adat Papa. Nah, rumah adat Sumatera yang ini merupakan rumah panggung yang bagian kolong panggungnya bisa mencapai 1,7 meter. Bagian dalam rumah adat tidak bersekat karena dibiarkan begitu saja. Nah, seperti rumah-rumah sebelumnya, rumah adat ini juga tidak menggunakan paku, namun menggunakan tali untuk menyatukan bangunannya. Selanjutnya, selanjutnya yaitu ada rumah adat Bagas Gondang. Rumah adat Sumatera Utara ini memiliki ciri khas berbentuk persegi panjang ke belakang dengan bagian atap yang berbentuk segitiga. Pada bagian atas atap terlihat seperti bentuk gunting. Nah, bagian atap ini dijuluki dengan bentuk paruk silengkung dolo alias bentuk atap pedati. Bagian atapnya dibuat dari ilalang dan dedaunan kering. Kita bisa melihat pada bagian atap depan terdapat ornamen berwarna merah, putih, dan hitam yang menjadi ciri khasnya. Sementara untuk bahan bangunan terbuat dari kayu-kayu besar berjumlah ganjil sebagai penyangga utama. Slide selanjutnya, yaitu ada rumah adat Simalungun. Nah, ciri khas dari rumah adat Simalungun ini, bangunannya berbentuk limas, dengan tipe rumah panggung.
Bagian kolong panggungnya ini dibuat setinggi 2 meter dengan tujuan untuk menghindari serangan babi hutan serta hewan liar lainnya. Dan untuk kaki rumah adat Simalungun ini tersendiri, terdapat kayu-kayu penyangga yang diukir dan diberi warna. Sedangkan pada bagian pintunya, dia sengaja dibuat pendek dengan tujuan untuk supaya tamu menghormati pemilik rumah karena akan sedikit membungkuk ketika memasuki rumah. Slide selanjutnya, yaitu ada rumah adat Angkola. Nah, bangunan ini dibuat dari papan kayu untuk lantai dan dinding. Sementara pada atapnya ada yang dari ijuk dan ada juga yang menggunakan tanah liat. Rumah adat ini memiliki bentuk yang lebih kotak dengan bagian atap yang besar pada bagian depan. Lalu ada atap kecil lainnya di atasnya yang berbentuk segitiga. Rumah adat Angkola juga didominasi dengan warna coklat tua, orange, dan putih. Slide selanjutnya. Selanjutnya akan disambungkan oleh teman saya, Nadia Putri Nasira. Kepada Nadia Putri Nasira, dipersilahkan. Masuk ke dalam subjudul, di antara rumah-rumah adat sebelumnya, rumah tradisional adat Batak mendominasi sebagian besar di wilayah Sumatera Utara. Pembahasan berlanjut dengan mengambil rumah tradisional adat Batak Toba sebagai contoh. Arsitektur tradisional Batak. Dalam mitologi Batak, ada kepercayaan tradisional akan dewi yang dianut oleh orang Batak. Agama Batak tradisional sudah hampir menghilang pada saat ini. Begitu juga dengan mitologinya. Kepercayaan Batak tradisional sebelum datangnya agama Islam dan Kristen oleh dua unsur yaitu megalitik kuno dan unsur Hindu yang membentuk kebudayaan Batak. Suku Batak sendiri terbagi dari, yang pertama ada Batak Toba, mendiami Kabupaten Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan menggunakan bahasa Batak Toba. Yang kedua, Batak Simalungun, mendiami Kabupaten Simalungun, sebagian Deli Serdang, dan menggunakan bahasa Batak Simalungun. Yang ketiga ada Batak Karo, mendiami Kabupaten Karo, Langkat, dan sebagian Aceh, dan menggunakan bahasa Batak Karo. Yang keempat ada Batak Mandailing, mendiami Kabupaten Tapanuli Selatan, wilayah Pekantan, dan Muara Sipongi, dan menggunakan bahasa Batak Mandailing. 5. Batak Pakpak, mendiami Kabupaten Dairi dan Aceh Selatan, dan menggunakan bahasa Pakpak. Dari kelima suku Batak tersebut, masing-masing menggunakan bahasanya sendiri. Suku Batak Toba memiliki langgam seni bangunan yang unik. Hal ini tercermin dari rancangan rumah adatnya yang mencakup bentuk, ukuran, fungsi, serta ornamen yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kosmologis dan filosofis sebagai dasar pendirian bangunan. Nilai filosofis dalam rumah adat Batak Toba dapat dilihat dari ukuran pintu masuk yang rendah, yaitu 1,5 meter, sehingga membuat para tamu yang berkunjung harus menunduk ketika masuk ke dalam bangunan. Selain itu, terdapat sebuah keharusan dalam jumlah anak tangga pada rumah adat Batak Toba, yaitu anak tangga harus berjumlah ganjil. Suku Batak Toba percaya apabila anak tangga berjumlah genap, maka akan membawa kesialan bagi penghuni rumah tersebut. Rumah tradisional Batak Toba terbagi atas 3 bagian, yaitu benua toru, bagian bawah, untuk kaki rumah, benua tonga atau badan rumah, yang menggambarkan dunia, dan benua ginjang, yang menggambarkan langit untuk bagian atap rumah. Sebagaimana seperti gambar di samping. Atap melengkung yang terkadang dilengkapi dengan tanduk kerbau pada ujung atapnya menjadikan rumah adat Batak Toba terlihat seperti kerbau. Atap yang melengkung menggambarkan bagian punggung kerbau, sedangkan tiang-tiang pada kolong rumah dianggap sebagai kaki-kaki kerbau. Pada umumnya, pola perkampungan Batak Toba membentuk pola linear dengan sopo dan jabu yang ditempatkan secara berhadapan. Sopo merupakan lumbung, sedangkan jabu adalah rumah induk tempat orang Batak Toba tinggal. Perkampungan ini disebut lumban atau huta yang dikelilingi oleh rumpun bambu berduri dengan tujuan untuk melindungi kampung dan penghuninya dari musuh maupun hewan buas. Gambaran tersebut dapat dilihat seperti gambar di samping. Bambu yang digunakan cukup tinggi dan berduri pada bagian pangkalnya, sehingga cukup efektif sebagai benteng pertahanan karena menurut sejarahnya, masyarakat Batak Toba cukup gemar berperang.
Halaman yang terbentuk di antara Sopo dan Jabu merupakan jalur utama sirkulasi pada perkampungan Batak Toba yang juga digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas oleh warga kampung tersebut. Orientasi Jabu maupun Sopo biasanya mengarah ke utara dan selatan. Hal ini terjadi sebagai upaya untuk mengantisipasi gempa yang sangat sering terjadi pada daerah Toba yang merupakan jalur gempa arah utara dan selatan. Masyarakat Batak Toba menganggap bahwa setiap rumah yang mereka tempati adalah tempat dan sumber kesejahteraan bagi penghuninya, sehingga setiap rumah dianggap memiliki tondi. Salah satu perwujudan budaya masyarakat Batak Toba terlihat dari penggunaan ornamen gorga. Gorga pada rumah tradisional Batak Toba bukan hanya sekedar sebagai hiasan, melainkan ungkapan keyakinan yang mempunyai kekuatan hidup. Masyarakat Batak Toba menghias rumah mereka dengan menggunakan 3 warna khas Batak Toba, yaitu putih, hitam, dan merah yang disebut dengan triwarna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Demi. Oke, selanjutnya ada transformasi arsitektur tradisional rumah adat Batak dari segi bangunan. Next. Lalu transformasi arsitektur tradisional rumah adat Batak Toba terhadap bangunan modern di Balige dapat dilihat pada ragam bangunan modern yang mencakup pada beberapa perkantoran pemerintah atau swasta serta pada bangunan lainnya di Toba Samosir. Sebab arsitektur bangunan-bangunan baru atau bangunan modern pada umumnya telah mengadopsi arsitektur modern tanpa memperhatikan unsur arsitektur tradisional, baik dari aspek bentuk maupun penggunaan unsur seni tradisional seperti gorga yang digunakan untuk menghiasi bangunan modern. Jika diamati, bangunan gedung-gedung instansi pemerintah dan beberapa gedung swasta, selain menggunakan arsitektur tradisional yang ada pada rumah adat Batak Toba, yang khas dengan bentuk ragam gorga atau ornamen atau hiasan pada bangunannya. Bangunan pemerintah juga secara sengaja menggunakan sebagian dari arsitektur tradisional tersebut, terutama pada bentuk dan penggunaan gorga pada bagian depan. Next. Oke, contoh pada balerong atau pasar tradisional merupakan sarana atau tempat berinteraksi antar penduduk dari berbagai daerah. Dengan demikian, dari segi luas bangunan, balerong jauh lebih besar dari ukuran luas rumah adat. Demikian halnya dengan bentuk bagian dalam di mana pada balerong tidak memiliki sekat-sekat sebagaimana halnya pada rumah adat di mana setiap sekat memiliki fungsi dan makna tertentu. Menganalisis kondisi dari aspek internal bangunan dengan melihat pengaruh variabel desain dari masing-masing bangunan berdasarkan parameter kenyamanan sistem sirkulasi udara. Dengan sendirinya akan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Lalu berikut ini adalah deskripsi transformasi yang terjadi pada bangunan kantor dengan bentuk tradisional, meliputi transformasi geometri bangunan yang dimana perbandingan panjang dan lebar, pola denah, single zona layer pattern, bentuk panggung, posisi bukaan atau cross ventilation, dan orientasi bangunan terhadap kondisi lingkungan sejalan dengan fungsi dan penggunaan di era modern. Selanjutnya. Lalu ada transformasi arsitektur rumah adat Batak Toba dalam bangunan kantor pemerintahan di Balige, Toba Samosir. Yang pertama ada gambar rumah adat, yang kedua ada gambar kantor Bupati Toba Samosir. Nah, di mana gambar di samping menunjukkan adanya transformasi di mana arsitektur yang diterapkan pada bangunan pada kantor Bupati Toba Samosir merupakan transformasi arsitektur tradisional rumah adat Batak Karo yang hanya mencakup bentuk bangunan dan penggunaan gorga atau ornamen pada bagian depan bangunan. Lalu pada bagian interior tidak diterapkan sentuhan seni tradisional Batak Toba sehingga terkesan hanya sebagai bangunan modern saja tanpa adanya unsur tradisional. Di sisi lain, transformasi arsitektur rumah adat Batak Toba ada yang dilakukan dengan mengganti materialnya secara keseluruhan. Pada bangunan modern, keseluruhannya menggunakan bahan semen, batu pasir, dan besi sebagaimana bangunan modern tanpa berubah bentuk tradisionalnya.
Lalu pada bangunan modern dengan mengadopsi arsitektur rumah adat Batak Toba. Lalu pada bangunan modern tersebut terlihat bahwa arsitektur tradisional masih dipertahankan. Dan perbedaannya terdapat pada kolom atau bara, di mana pada bangunan modern, kolong telah beralih fungsi menjadi ruangan. Dan dengan demikian halnya, dengan posisi tangga, telah berada di dalam bangunan. Dalam konteks ini, nilai fungsi kolong rumah sebagai tempat kandang kerbau telah dihilangkan. Menurut pemilik rumah, kandang kerbau telah dibuat secara tersendiri dengan jarak yang relatif jauh dari rumah dengan alasan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dari pemilik rumah. Mengingat begitu banyaknya jenis gorga atau ornamen seni pahat, seni patung, dan seni kerajinan yang tidak diterapkan atau digunakan pada interior arsitektur modern, maka sangat penting agar potensi atau keberadaan kesenian tradisional itu dapat dimanfaatkan untuk mengisi interior gedung, sehingga para tamu atau pengunjung yang datang dapat melihat kekayaan seni budaya yang ada pada etnik Batak Toba. Dari aspek penggunaan material dan teknik bangunan, telah menerapkan bahan dan teknik modern dengan menggunakan beton dan besi. Dalam hal ini, penggunaan material kayu telah jauh berkurang jika dibandingkan dengan arsitektur tradisional yang banyak menggunakan kayu. Sekian presentasi dari kami kelompok 1 dari kelas arsitektur tematik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.